Beberapa hari terakhir, dunia tiba-tiba menjadi jauh lebih berbahaya. Sebuah kota besar di Timur Tengah berubah seperti kota hantu. Rudal menghantam langit malam. Ancaman penutupan Selat Hormuz membuat jalur minyak dunia berada di ujung krisis. Bahkan muncul rumor mengejutkan tentang kondisi Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Di saat yang sama, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memperingatkan rakyat Indonesia agar bersiap menghadapi dampak perang. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah konflik ini akan meluas, tetapi seberapa dekat dunia dengan perang besar yang sebenarnya. Dan yang membuat merinding, seorang tokoh spiritual India, Sadhguru, pernah memperingatkan bahwa konflik seperti ini sebenarnya sudah lama bisa diprediksi. Dan ada 7 tanda dari peristiwa besar dan dampak nyata buat Indonesia yang tidak bisa kita anggap remeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bedah lebih mendalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulur semua yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, Tel Aviv berubah seperti kota hantu. Beberapa laporan dari Timur Tengah menggambarkan kondisi yang sangat berbeda dari biasanya. Tel Aviv yang dulu ramai kini terlihat sunyi. Banyak warga mengungsi ke bunker. Sirine pertahanan udara berbunyi hampir setiap hari. Serangan roket datang dari berbagai arah. Di utara, kelompok Hizbullah dilaporkan meluncurkan ratusan rudal dari Lebanon. Di timur, Iran meningkatkan tekanan dengan teknologi drone yang semakin canggih. Sistem pertahanan udara Israel bekerja tanpa henti. Namun yang membuat situasi semakin misterius, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sudah lama tidak terlihat di publik. Beberapa media di Iran bahkan mengklaim bahwa ia terluka atau mungkin tewas. Sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi, tetapi rumor seperti ini di tengah perang seringkali menjadi pemicu kepanikan global. Dan di saat dunia mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi, satu titik di peta mulai menjadi perhatian semua negara. Yang kedua, Selat Hormuz, titik paling berbahaya di planet ini. Titik itu adalah Selat Hormuz, jalur laut sempit yang menjadi salah satu arteri energi paling penting di dunia. Hampir sepertiga minyak global melewati jalur ini setiap hari. Iran mengeluarkan peringatan keras, jika konflik terus meningkat, mereka akan memblokade Selat Hormuz. Bahkan ada ancaman untuk menyerang kapal tanker yang melintas. Jika ini benar terjadi, dampaknya bisa sangat besar. Harga minyak dunia bisa melonjak tajam. Pasar global bisa terguncang. Negara-negara industri di Eropa dan Asia bisa terkena efek domino. Karena energi adalah darah dari ekonomi modern. Tanpa energi, rantai pasokan bisa lumpuh. Namun situasi menjadi semakin kompleks ketika muncul laporan bahwa Rusia ikut membantu Iran, bukan secara terbuka, tetapi melalui dukungan intelijen dan teknologi drone. Jika ini benar, maka konflik Timur Tengah berubah menjadi arena persaingan kekuatan besar dunia. Dan sejarah menunjukkan ketika kekuatan besar mulai terlibat, perang seringkali menjadi sulit dikendalikan. Dan ini adalah pertanda besar. Yang ketiga, diplomasi damai yang berujung gagal. Di tengah meningkatnya ketegangan, Presiden Rusia Vladimir Putin sempat mengusulkan jalur perdamaian. Ia menawarkan diplomasi untuk menurunkan eskalasi konflik. Namun usulan ini ditolak mentah-mentah oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump bahkan mengatakan bahwa Amerika hampir memenangkan perang. Menurutnya, banyak target strategis di Iran sudah berhasil dihancurkan. Pernyataan ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai negara.
Karena ketika pemimpin dunia mulai berbicara tentang kemenangan perang, artinya konflik sudah berada di fase yang sangat serius. Beberapa analis bahkan mulai membandingkan situasi ini dengan periode sebelum Perang Dunia. Karena sejarah sering menunjukkan pola yang sama, konflik regional, aliansi militer, ketegangan energi global, dan kemudian satu peristiwa kecil bisa memicu eskalasi besar. Tetapi di tengah semua ketegangan ini, Indonesia juga mulai bersiap. Yang keempat, peringatan Prabowo dan TNI Siaga 1. Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengingatkan rakyat Indonesia agar bersiap menghadapi kemungkinan dampak perang. Karena dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, konflik di satu wilayah bisa mempengaruhi seluruh planet. Harga energi, stabilitas ekonomi, rantai pasokan global, semua bisa berubah dalam waktu singkat. Karena itu, pemerintah Indonesia juga melakukan langkah cepat. Evakuasi WNI dari wilayah konflik terus dilakukan. Beberapa WNI sudah berhasil kembali ke tanah air dengan selamat. Namun operasi evakuasi masih berlangsung. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah melihat situasi ini dengan sangat serius. Namun ada sudut pandang lain yang jarang dibahas dalam konflik global, sudut pandang spiritual. Dan disinilah muncul nama seorang tokoh yang sudah lama berbicara tentang konflik dunia. Yang kelima, pandangan spiritual Sadguru yang mengejutkan. Tokoh spiritual India Sadguru memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang perang. Menurutnya, perang yang kita lihat di dunia hanyalah cerminan dari konflik di dalam pikiran manusia. Ia mengatakan bahwa akar konflik adalah identitas. Ketika manusia terlalu melekat pada identitas, bangsa, agama, ras, dan ideologi, mereka mulai melihat orang lain sebagai musuh. Dari situlah konflik mulai muncul. Menurut Sadguru, sebagian besar perang sebenarnya bukan karena kebutuhan nyata, tetapi karena benturan keyakinan. Ketika seseorang merasa keyakinannya adalah satu-satunya kebenaran, ia akan merasa harus melawan keyakinan yang lain. Inilah yang membuat konflik terus terjadi sepanjang sejarah manusia. Namun ada satu kritik lain yang lebih tajam. Sadguru mengatakan bahwa dunia modern memiliki ekonomi yang sebagian besar ditopang oleh industri senjata. Dan ketika senjata diproduksi dalam jumlah besar, cepat atau lambat, senjata itu akan digunakan. Dan itulah ia sering mengatakan bahwa dunia membutuhkan pemimpin yang memiliki kesadaran yang lebih tinggi. Yang ketujuh, Indonesia di tengah konflik global. Indonesia berada dalam posisi yang unik, tidak berada langsung di pusat konflik, namun tetap merasakan dampaknya. Sebagai negara besar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas kawasan. Karena itu, banyak analis mengatakan bahwa langkah kewaspadaan yang dilakukan pemerintah adalah strategi yang tepat, menjaga stabilitas ekonomi, memastikan keamanan nasional, dan menjaga ketenangan masyarakat. Namun satu pertanyaan masih terus muncul, apakah konflik ini akan berhenti di Timur Tengah atau justru berkembang menjadi konflik yang lebih luas? Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.